pagi Bapak Saudara, senang sekali saya Priska Birahi kembali menyapa Anda dalam Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi untuk Anda dan berikut berita utama untuk Anda. Kebakaran lahan di Seram bagian timur kian parah. Rumah dan sekolah nyaris terbakar. Terlibat jaringan narkoba, seorang pemuda di Ternate diringkus polisi. Jalan diburu banyak yang rusak, warga resah. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Seram bagian timur kian parah. Bahkan nyaris membakar permukiman serta sekolah di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur. Belum diketahui apa penyebab kebakaran tersebut, namun diduga akibat tangan-tangan jahil ditambah kemarau panjang. Selain menghanguskan hutan dan lahan ilalang, kebakaran tersebut juga menghanguskan kebun warga di sekitar lokasi. BPBD setempat mencatat sekitar ratusan hektar lahan telah terbakar selama kemarau saat ini. Di Kecamatan Bula, Kecamatan Bula Barat, Kecamatan Tolu, dan yang terparah itu di Kecamatan Bula. Itu yang terbanyak. Kita sambil menunggu informasi dari Pak Kepala Pelaksana untuk segera melaporkan kepada Pak Sekda sehingga akan apakah ditetapkan sebagai siaga darurat atau tidak, itu nanti setelah kita koordinasi dengan Pak Sekda. Agar kebakaran tidak semakin parah, warga diimbau untuk tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, termasuk membuka lahan kebun dengan tidak membakar lahan. Babang Sohilau melaporkan dari Seram bagian timur. Pasca putus diterjang banjir sebulan yang lalu lintas dari dan ke Kecamatan Tehoru, Teluti, Kabupaten Maluku Tengah kembali lancar, menyusul rampungnya pembangunan jembatan sementara. Namun kendaraan dengan tonase besar dilarang untuk melintasi jembatan darurat tersebut karena tidak dirancang untuk kendaraan berat. Pulihnya kembali lalu lintas di kawasan ini sangat disambut antusiasme warga, tak terkecuali pejabat di kecamatan ini. Digunakan selama jembatan permanen lagi dikerjakan, kan ada dua tahap. Yang pertama kan tahap jembatan darurat dan jembatan permanen. Untuk jembatan darurat kan dikasih waktu 1 bulan, itu harus selesai dan itu terbukti kan sekarang 31. Nah, jembatan permanen ini selama 3 bulan 4 bulan sampai akhir tahun. Kenapa sampai akhir tahun? Karena dia punya penanganan yang beda dengan jembatan darurat. Jembatan permanen ini namanya penggunanya pakai bor pile. Memang jembatan itu kekuatannya maksimal 5 ton. Tapi apapun itu kami sudah sangat bersyukur. Sekalipun kekuatan daya tampungnya atau daya muatnya itu sekitar 5 ton beban yang bisa dia pikul, tapi saya kira itu sudah cukup maksimal untuk mendistribusikan sembako yang selama ini menjadi kendala di 3 kecamatan akibat putusnya jembatan ini. Sementara pembangunan jembatan permanen rencananya baru akan rampung tahun depan. Sebelumnya jembatan Kawanua ini putus akibat diterjang banjir setelah hujan deras melanda daerah ini. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah. Warga Namlea, Buru dan sekitarnya kini resah akibat jalan raya serta perkampungan rusak parah. Salah satu lokasi terparah kerusakan jalan berada di Jalan Kampus Ikra Buru,
Jalan rusak ini sudah 3 tahun terjadi. Warga serta pengguna jalan sangat menyayangkan kondisi tersebut, sebab sangat membahayakan pengendara, apalagi jika di malam hari. Saya sebagai pengguna jalan roda 2 menyampaikan bahwa pihak pemerintah daerah atau dinas terkait tolong tindak lanjuti persoalan jalan menuju kampus Ikraburu yang selama ini sudah bertahun-tahun belum adanya perbaikan. Titik lokasi yang dimaksud itu pada depan kampus Ikraburu itu sudah dibangun di beberapa tahun lalu. Memang sudah perlu untuk penanganan. Tapi karena kita kembali kepada anggaran kita yang terbatas, insya Allah tahun depan kita akan pemeliharaan pada ruas-ruas jalan yang rusak seperti itu pada beberapa titik. Insya Allah itu akan kami laksanakan pada tahun 2024. Terhadap kondisi jalan ini, pemerintah daerah berjanji secepatnya akan memperbaiki jalan tersebut di tahun 2024 mendatang. Wahyu Swandi melaporkan dari Buru. Ayat, apa tuh? Perairan Maluku yang dilanda gelombang tinggi tak menyurutkan penumpang serta pengemudi kapal tradisional dan speedboat untuk berhenti berlayar. Mereka bahkan beroperasi seperti biasanya, padahal ancaman keselamatan jiwa selalu mengintai. Tak hanya penumpang, puluhan kendaraan juga ikut menyeberang. Kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan di pelabuhan mengakibatkan penumpang serta pengemudi kapal dan speedboat nekat berlayar. Seperti kapal tradisional serta speedboat di Pelabuhan Tahoku, Desa Hila, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, tujuan Kabupaten Seram bagian barat ini. Mau berangkat ke kemana nih? Menuju ke Luhu, Ke Seram Barat. Seram Barat. Oh, mual ya. Dengan cuaca begini rasa bagaimana Ibu? Rasa takut kasih? Insya Allah agak nyaman karena cuaca hari ini sangat cerah, lihat dengan matahari, ya. Cuman begini Pak, barangkali saya mau berbicara kalau motor ini kira-kira kapasitas muatannya itu sekitar apa? Karena kita belum tahu suasana situasi laut pada siang hari ini seperti apa. Begini tenang di permukaan depan daripada dermaga itu Tahoku, namun di tengah laut itu saya belum tahu. Kalau dia punya cuaca bagaimana? Cuacanya yang bersahabat, kondisi alamnya hari ini kan bagus. Iya. Mudah-mudahan sampai dengan selamat ya, Pak? Ya, dengan selamat. Kalau kapasitas muat begini masih mendingan ya? Oh, masih mendingan. Guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, penumpang serta pengemudi kapal dan speedboat diminta tidak memaksakan berlayar di tengah cuaca buruk. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Maluku Tengah.